Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih nikmat sehat agar kita dapat beraktivitas seperti biasa. Baik anak-anakku, pada pertemuan berikut ini Bapak akan menjelaskan tentang peralatan sistem FI, yaitu yang digunakan pada kendaraan sepeda motor Yamaha. Sistem FI atau diagnostic tool yang digunakan di motor Yamaha. Di sini ada gambar terlihat diagnostic tool atau alat yang digunakan untuk mengecek kerusakan yang ada di sepeda motor sistem injeksi di motor Yamaha. Di sini ada penampang atau gambar mengenai diagnostic tool atau alat untuk mengecek kerusakan. Bagian-bagiannya di sini ada lampu power, lampu warning, display, lalu ada tombol up dan down, lalu ada tombol menu. FI diagnostic tool adalah alat yang digunakan untuk mendiagnosa atau memeriksa kondisi kerja komponen fuel injection. Kerusakan yang terjadi pada sistem FI dapat terbaca menjadi kode angka yang dapat dilihat pada display FI diagnostic tool. Dari kode angka tersebut, kita bisa mengetahui komponen FI yang rusak dan kerusakannya. Fungsi FI diagnostic tool mode normal, yaitu menampilkan putaran mesin atau RPM, suhu mesin, dan kode kerusakan. 2. Ada mode diagnosa, menampilkan nilai aktual dan kode riwayat kerusakan. Kontrol aktuator, misalnya injection coil, injektor, dan FID. 3. Mode penyetelan CO, menampilkan putaran mesin, RPM, dan stop penyetelan CO. Melepas dan menyambung, main switch harus pada posisi off ketika menghubungkan dan melepas. Artinya, pada waktu kita mau memasang alat ini, kunci kontak dalam posisi off atau dalam keadaan off. Di sini ada bagan atau gambar yang menjelaskan di mana si alat ini kita hubungkan dengan ECU yang ada di sepeda motor. Alat ini nantinya dihubungkan dengan sumber arus, yaitu baterai, lalu ada kabel yang menghubungkan nantinya ke ECU, lalu di sini nanti terlihat lampu peringatannya dengan adanya signal konektor. Fungsi FI diagnostic tool mode normal itu menampilkan putaran mesin, RPM, suhu mesin, dan kode kerusakan. Lalu ada mode diagnosa, menampilkan nilai aktual dan kode riwayat kerusakan. Kontrol aktuator, injection coil, injektor, dan FID. Selanjutnya ada mode penyetelan CO, menampilkan putaran mesin, RPM, penyetelan CO. Ini adalah fungsi dari FI diagnostic tool yang ada di alat FI untuk sepeda motor Yamaha. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat di nomor 1 ini ada mode normal atau langkah pertama
kalian dapat memeriksa kecepatan mesin atau suhu dan kode kerusakan bila masalah terdeteksi oleh sistem. 1. Putar main switch ke off dan set EG stop SW ke on, artinya putar kunci kontak pada posisi off dan diset alatnya ke switch on, artinya alatnya kita nyalakan. Kedua, lepaskan the strap diag signal konektor, unit set dan sambungkan FI saat ini. Nomor 2 itu dilepaskan dulu, lalu konektornya kita pasang dan untuk menyambungkan FI diagnostik itu. Nomor 3, putar main switch ke on dan hidupkan mesin. Jadi putar switch atau kunci kontak pada posisi on dan hidupkan mesin. 4. Anda dapat memeriksa kecepatan dan suhu mesin seperti gambar di kanan. Contohnya nih, ini pada saat si alat mendeteksi putaran mesin dan suhu. Di sini tertera 1200 rpm untuk putaran mesinnya dan suhunya 123 derajat Celcius. Bila kerusakan terdeteksi di sistem, kode kerusakan muncul seperti gambar di bawah ini. Nah, di kendaraan bila di sepeda motor nantinya ada kode kerusakan atau troubleshoot, nanti akan muncul seperti gambar seperti ini. Selanjutnya di sini ada kode-kode kerusakan yang nantinya terbaca oleh ECU yang akan terkoneksi ke alat FI tersebut. Kode kerusakan yang di tabel berikut ini adalah kode kerusakan yang ada untuk sepeda motor Yamaha. Misalnya kode kerusakannya 12. Ini gejalanya apa nih gejalanya? Itu tidak ada signal normal yang diterima dari crankshaft position sensor atau CPS. Kemungkinan penyebab yaitu ada terjadi short pada wiring harness atau crankshaft position sensor rusak, pickup rotor tidak berfungsi, ECU tidak berfungsi, sensor tidak terpasang sempurna. Selanjutnya ada kode kerusakan 13, terdeteksi short pada intake air pressure sensor, yaitu terletak IAPS, terjadi kerusakan pada IAPS. Gejala kemungkinan penyebabnya short pada wiring sublet, short pada wiring harness, intake air sensor rusak, ECU tidak berfungsi. Kode diag, nah ini ada kode diagnosisnya itu D03, D03. Selanjutnya ada 14, yaitu kode kerusakan pada saluran intake air pressure sensor, selang terlepas atau selang tersumbat, selang intake air pressure sensor terlepas, tersumbat, kaku atau terjepit, ECU tidak berfungsi. Kode diagnostiknya D03. Lalu ada nomor kode kerusakannya 16, terdeteksi short pada TPS, short pada wiring sublet, short pada wiring harness, intake air sensor rusak, ECU tidak berfungsi. Kode diagnostiknya D01. Selanjutnya ada nomor kode kerusakan 21, terdeteksi short pada intake air temperatur sensor, short pada wiring harness, intake air temperatur sensor rusak, ECU tidak berfungsi, sensor tidak terpasang sempurna. Kode diagnosisnya D05. Selanjutnya ada nomor kode kerusakan 28, terdeteksi short pada engine temperatur sensor atau terjadi kerusakan pada sensor temperatur. Kemungkinan penyebab
short pada wiring harness, engine temperatur sensor rusak, ECU tidak berfungsi, sensor tidak terpasang sempurna. Kode diagnosisnya D11. Lalu ada kode kerusakan 30. Gejala sepeda motor overturn. Kemungkinan penyebab overturn, ECU tidak berfungsi. Kode diagnya D08. Lalu ada nomor kode kerusakan 33. Gejalanya terdeteksi short pada primary lead injection coil. Kemungkinan penyebab short pada wiring harness, injection coil tidak berfungsi, ECU tidak berfungsi, komponen pada injection cut off circuit tidak berfungsi. Kode diagnostiknya D30. Lalu ada kode kerusakan 39. Gejalanya terdeteksi short pada fuel injector. Kemungkinan penyebab short pada wiring harness, fuel injector rusak, atau pompa bahan bakarnya rusak. Ada ECU tidak berfungsi. Kode diagnosisnya D36. Selanjutnya ada kode kerusakan 41. Terdeteksi short pada line angel cut off switch. Kemungkinan penyebab short pada wiring harness, line angel cut off switch rusak, ECU tidak berfungsi. Kode diagnya D08. Lalu ada kode kerusakan 44. Terdeteksi error ketika membaca dan menulis pada EEPROM, ECU tidak berfungsi. Kemungkinan penyebabnya nilai penyetelan CO atau sandi kode register dan angka yang terbaca ketika throttle valve tertutup penuh tidak tertulis dengan sempurna, atau pembacaan dari internal memori. Kode diagnosisnya D60. Selanjutnya ada 46. Gejala power supply ke sistem tidak normal. Kemungkinan penyebab sistem charging tidak berfungsi. Kode diagnosisnya tidak ada. Selanjutnya ada kode kerusakan 50. Kode kerusakan 50 ini menandakan gejala kerusakan pada memori ECU tidak terdeteksi. Kode angka kerusakan mungkin tidak muncul pada meter atau pada speedometer. ECU tidak berfungsi. Kemungkinan penyebabnya yaitu program dan data pada internal memori tidak tertulis terbaca dengan sempurna. Fungsi FI diagnostik itu mode dia ini udah pertama. Selanjutnya langkah kedua adalah mode diagnosa, atau kalian dapat memeriksa nilai aktual dari masing-masing sensor ataupun riwayat kode kerusakan dan kontrol aktuator untuk testing. Artinya nanti setelah si kendaraan terjadi kerusakan, maka si memori ECU akan menyimpan data kerusakan dan akan terlihat dengan alat ini. Nomor satunya, putar main switch ke off dan set EG stop switch ke on. Artinya engine stop switch ke on. Lalu nomor 2-nya, lepas desret signal konektor, unit set dan sambungan diagnostik itu. Lepaskan diagnostik konektornya, lalu sambungkan ke FI diagnostik itu. Nomor 3-nya, ketika menekan tombol mode, putar main switch ke on. Nomor 4, tekan tombol up untuk memilih mode diag. Selanjutnya nomor 5, setelah memilih diag, tekan tombol mode lagi. Dan nomor 6-nya, pilih diag code
D. Untuk memeriksa nilai aktual kode kerusakan dan kontrol aktor-aktor dengan menekan tombol up dan down. Jadi kan tinggal memainkan pertama koneksiin dulu alatnya ke sepeda motor, lalu ikuti perintah-perintahnya seperti yang ada di gambar. Ikuti langkah-langkah dari nomor 1 sampai nomor 6. Ini adalah gambaran untuk mencari mode diagnosa atau memeriksa nilai aktual dari masing-masing sensor. Ini kode diag atau kode kerusakan, lalu ada tindakan apa yang harus diperbaiki nantinya. Contohnya kode diagnosnya D01. D01 itu apa sih? Nah, di sini ada itemnya, yaitu D01 itu throttle position sensor. Lalu ada D03 tekanan udara intake. Tindakannya yaitu menampilkan tekanan udara intake, periksa tekanan di dalam intake manifold. Data yang tertera bandingkan dengan angka yang tertera pada FI diagnostikul. Lalu ada D05 suhu udara intake, menampilkan suhu udara intake, periksa suhu di dalam air cleaner case, bandingkan dengan angka yang tertera pada FI diagnostikul. Selanjutnya ada D08, itemnya yaitu Lil Angel Cut Off Switch. Tindakannya menampilkan angka Lil Angel Cut Off Switch, dan data yang terteranya adalah range-nya 0,4 sampai 1,4 volt. Over turunnya 3,8 sampai 4,2 volt. Lalu ada D09, Voltec fuel system atau Voltec baterai. Itu menampilkan Voltec fuel system, Voltec baterai. Data yang tertera 0,80 sampai 18,7 volt. Normalnya sekitar 12 volt. Ini untuk tegangan baterai. Lalu ada D11 suhu mesin, menampilkan suhu mesin, periksa suhu mesin. Tindakannya, data yang tertera bandingkan dengan angka yang tertera pada FI diagnostikul. Lalu ada D30, itemnya injection coil. Tindakannya ketika tombol mode ditekan, injection coil berbunyi 5 kali per detik dan lampu peringatan menyala. Tindakan selanjutnya adalah hubungkan injection checker atau alat untuk mengecek coil. Data yang tertera, periksa bunyi 5 kali dari letikan api dengan menekan tombol mode. Lalu ada D36 fuel injector. Ketika tombol mode ditekan, fuel injector berbunyi 5 kali per detik dan lampu peringatan menyala. Periksa bunyi 5 kali dari fuel injector dengan menekan tombol mode. Ini selanjutnya ada kode diag D51 yaitu electric fan. Lalu ada D54 FID fasida solenoid. Tindakannya ketika tombol mode ditekan, maka FID berbunyi 5 kali per detik dan lampu peringatan menyala. Data yang terteranya, periksa bunyi 5 kali dari FID dengan menekan tombol mode. Lalu ada D60, kode kerusakan E2 from muncul. Tindakannya mengirimkan bagian data yang tidak normal pada E2 from yang terdeteksi sebagai kode kerusakan 44. Bila terdeteksi banyak
bagian yang tidak berfungsi, muncul beragam kode tiap 2 detik dan proses ini berulang. Data yang tertera, angka pengaturan 01 CO terdeteksi atau angka 00 muncul apabila semuanya berfungsi baik. Lalu ada D61, kode riwayat ketidakfungsian muncul. Uraian tindakan menampilkan kode sejarah ketidakfungsian pada slab diagnosis, yaitu sebuah kode ketidakfungsian yang terjadi satu kali dan sudah dikoreksi. Ada kendala teknis, baik anak-anakku, mari kita lanjutkan. Lalu ada D61, kode riwayat ketidakfungsian muncul. Tindakan menampilkan kode sejarah ketidakfungsian pada slab diagnosis, yaitu sebuah kode ketidakfungsian yang terjadi satu kali dan yang sudah dikoreksi. Bila terdeteksi banyak bagian yang tidak berfungsi, muncul beragam kode tiap detik dan proses ini berulang. Data yang tertera 12-50, angka 00 muncul apabila semuanya berfungsi baik. Selanjutnya kode D62, penghapusan riwayat ketidakfungsian. Urai tindakan menampilkan total nomor kode yang terdeteksi melalui slab diagnosis dan kode kerusakan yang lama. Hanya menghapus kode riwayat ketika tombol mode ditekan. Data yang tertera 00 sampai 12, angka 00 muncul apabila semuanya berfungsi baik. Selanjutnya ada D70, angka kontrol menampilkan nomor kontrol program. Data yang tertera 00 sampai 254. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir nomor 3, yaitu untuk mode penyetelan CO. Langkah ketiga ini kalian dapat menyetel volume CO. Langkah-langkahnya, yang pertama putar main switch ke off dan set EG stop switch ke on. Kedua, lepaskan slab signal konektor, unit set dan sambungan FI diagnostic tool. Adalah langkah ketiga, ketika menekan tombol mode, putar main switch ke on. Langkah keempat, tekan tombol up untuk memilih mode CO. Lalu langkah kelima, setelah memilih CO, tekan tombol mode. Nomor 6, langkah ke-6, hidupkan mesin. Lalu terakhir, Anda dapat menyetel CO dengan menekan tombol up dan down. Artinya tombol up dan ini untuk mengatur CO-nya berapa, apakah nantinya si campuran
bensinnya itu apakah diperkaya, artinya kalau diperkaya dia ditambah, atau nantinya campuran miskin atau diperkecil untuk si keluarnya bahan bakar atau bensin. Rank penyetelan dari plus 30 sampai min 30, step total 60 step. Satu stepnya yaitu sekitar 0,05 cc bahan bakar bertambah atau berkurang. Jadi setiap step ini untuk bisa ditambah sampai 30 ataupun nanti bisa dikurangi sampai 30. Totalnya kan jadi 60 setiap satu stepnya, yaitu 0,05 cc bahan bakar untuk bisa ditambah ataupun dikurangi nantinya. Sekian dulu mungkin itu penjelasan mengenai diagnosil. Selanjutnya nanti kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya materi mengenai diagnostik tool software. Jadi software apa aja yang ada nantinya di diagnostik tool. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu kembali anak-anakku. Tetap jaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.